everyone? Okay, Fine. fine. I hope you are fine there and also always health. Okay, so thank you so much for joining our class this evening. Spesial untuk hari ini kita akan membahas tentang grammar, ya, tentang grammar untuk menunjang bahasa Inggris kita. Oke, sebelum kita lanjut ke materi kita ya tentang malam hari ini, I want to show you about this. Wait. Nah, jadi teman-teman yang masih belum paham tentang rekamannya, jadi setiap Zoom itu saya kirim 3 menit atau 2 menit sebelum jam, karena biasanya saya mengajar dulu di kelas sebelumnya seperti itu. Nah, ini Zoom linknya seperti ini. Kemudian rekamannya itu selalu saya beri nama pertemuannya dan juga Zoom-nya. Ini linknya, meeting recording, terus pertemuan ke-7 berarti pertemuan yang kemarin tanggal 24 jam 8.59 seperti itu ya. Nah, ini ada rekamannya, ada banyak di sini. Terus kemudian perihal untuk Zoom itu bisa di-download atau tidak, oke, saya kurang paham. Sebenarnya saya belum pernah ngedownload juga, tapi yang pasti linknya itu bisa disimpan sampai kapanpun. Linknya bisa disimpan sampai kapanpun. Karena kita itu sudah rekamannya sudah ada di Zoom dan gak mungkin akan dihapus, ya, gak mungkin akan dihapus. Sorry, I repeat. Ya. Okay, so welcome to our class everyone. So today topic, kita langsung ke topiknya. Hari ini kita akan mempelajari tentang fun boys. Fun boys. Fun boys itu bukan berarti laki-laki yang menyenangkan ya, fun. Tapi fun boys ini adalah sebuah conjunction, ya, sebuah conjunction. Today's goalnya adalah kita bisa menggunakan, we can make our English speaking connected well using the right conjunction. Kita bisa membuat bahasa Inggris kita, our speaking English, bahasa Inggris kita terhubung dengan baik menggunakan conjunction yang benar. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya part of speech. Jadi kalau teman-teman belajar bahasa Inggris dari awal, kalau belajarnya tentang grammar, itu materi pertama yang akan dipelajari adalah part of speech, ya, part of speech. Kemudian kalau yang dipelajari pertama tentang speaking, itu pasti yang awal pertama kali dipelajari itu tentang introduction sama greeting, biasanya introduction, greeting dan sebagainya. Nah, makanya kemarin di pertemuan awal itu kita belajar tentang introduction. Sedangkan untuk grammar itu biasanya diawali dengan part of speech. Part of speech dalam bahasa Inggris itu kurang lebih ada 8 ya, disingkat dengan pancavip. Pancavip ya. P-nya itu pronoun. Pronoun itu kata ganti orang. Ya, saya sudah pernah mengajar ke teman-teman. Pertama kali kita belajar tentang pronoun. Misalnya I, you, we, they itu pronoun. Ada subject pronoun, ada object pronoun. Randy itu laki-laki. Kata gantinya berarti he kalau sebagai subjek. Kalau objek berarti menjadi him seperti itu. Nah, di sini pronoun itu menjadi yang pertama. Terus kemudian ada P, pancavip. A itu adalah adjektif, kata sifat, ya, smart dan sebagainya. Terus kemudian noun itu kata benda itu noun. Contohnya meja bahasa Inggrisnya apa, table dan sebagainya. Pance, C-nya itu conjunction. Conjunction itu artinya adalah kata penghubung, ya. Conjunction itu adalah kata penghubung, conjunction.
panca. Nah, habis C A lagi. A itu adalah adverb. Adverb itu adalah kata keterangan. Keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara. Seperti itu. Habis panca, verb. V itu adalah verb kata kerja. Kemudian verb I. I-nya itu adalah interjection. Interjection itu adalah kata seru ya, seperti wow, oh my god. Oke. Nah, itu namanya kata seru. Kemudian yang terakhir itu adalah P, preposition, panca verb. Kalau preposition itu kata depan. Nah, itu kata depan itu preposition. Seperti itu. Dan kemudian buat teman-teman yang baru pertama kali belajar bahasa Inggris, kita akan mempelajari ini tentang conjunction. Nah, sebelum masuk ke conjunction, ini sebelum masuk ke materi sambil nunggu orang yang lain masuk ya. Karena urusannya dengan grammar ada 34 yang menjoin. Kemarin itu ada beberapa orang yang sempat chat ke saya. Pokoknya inti dari bahasanya seperti ini. Bro Reski, saya itu masih belajar bahasa Inggris itu masih awal. Jadi saya tuh tolong dong jangan dipilih kalau lagi ini gitu. Soalnya saya nggak bisa ngomong. Nah, saya cukup diam aja mendengarkan. Nah, dari saya kalau belajar bahasa itu otomatis kita kan harus banyak berbicara. Nah, masalahnya pelajaran yang kita bahas, bahasa yang kita pelajari itu bukan bahasa yang umum di Indonesia. Kalau teman-teman belajar bahasa Sunda itu gampang. Kenapa? Karena banyak orang Indonesia yang bisa seperti itu. Apalagi kalau posisinya lagi di Sunda itu enak gitu. Bisa nanya sana, nanya sini. Tapi kalau bahasa Inggris itu jarang orang bahasa Indonesia yang bisa. Nah, meskipun orang-orang luar negeri itu mengatakan logatnya orang Indonesia itu ketika ngomong bahasa Inggris itu lebih mudah difahami daripada logat-logat yang lain seperti itu. Nah, di sini maksud saya adalah jika teman-teman lagi belajar bahasa Inggris itu kok kesulitan atau apa. Nah, saran saya coba pahami atau perbanyak kosakata. Minimal itu kosakata dulu. Nah, kenapa? Awal pertama kali kita ketemu saya sudah mengajarkan pronoun antara subjek, objek itu seperti apa. Kan seperti itu. Ada subjek, verb, objek. Nah, kosakata itu paling penting untuk sebuah pondasi. Kenapa? Pada speaking maksudnya ya. Contoh nih, kosakata kan ada kata kerja, kata benda, kemudian adjektif, kata keterangan dan sebagainya. Itu diperbanyak aja dengan dictionary dan sebagainya dihafalkan. Kalau teman-teman mengandalkan vocabularies dari speaking partner, bagus. Cuman tidak sesuai dengan kebutuhan mendadak. Seperti itu. Oke, contohnya seperti ini. Lagi ngobrol sama foreigners. Nah, tiba-tiba ada satu vocab yang kita nggak tahu, nggak ada di vocabularies di speaking pattern, nggak ada. Misalnya contohnya, ya, contohnya itu misalnya bersendawa. Oke, masa kita mau mengatakan why you do kan nggak mungkin ya. Kenapa kamu kok gitu? Nah itu kita harus mencari sendiri, seperti itu. Sebagus apapun alat itu nggak akan mempengaruhi kalau teman-teman itu jarang menggunakan. Nah, maksud saya adalah perbanyak kosakata dulu, nanti kalau merangkai itu enak. Contoh seperti ini merangkai. Pergi itu go, ingin itu want, kemudian mengundang itu invite. Saya ingin mengundang kamu, oke? Kan I want invite you, Secara grammar masih ada yang kurang to. I want to invite you. Tapi secara bahasa, I want invite you sudah nggak masalah. Ya kan intinya bahasa Inggris itu kan intinya kita mempelajari bahasa itu kan saya paham apa yang Anda ucapkan, Anda paham apa yang saya ucapkan. Beres masalahnya. Nah, cuman kendala kita satu, kita kurang banyak vocabularies, kosakata. Yang kedua, nggak percaya diri untuk ngomong. Nah, padahal saya yakin nih buat teman-teman semuanya, ketika ngomong bahasa Inggris cuma di kelas ini aja 1 jam.
Di luar kelas ini mungkin kembali ke bahasa Indonesia lagi. Berarti lingkungannya tidak mensupport, atau lingkungannya yang dimaksud tidak mensupport itu nggak ada orang di sekeliling yang bisa bahasa Inggris. Hanya mengandalkan kelas ini aja. Kalau mengandalkan kelas ini aja ya kurang. Makanya perbanyak bicara ketika join di kelas ini dan juga dengan teman-teman yang di luar sana. Contohnya, berani bicara itu seperti ini. Ketika breakout room, hafalan vocabulary sudah terus meningkat. Ketika breakout room, coba untuk memberikan opini. Ya, seperti kemarin menjelaskan tentang menurut Anda apa sih yang dimaksud keluarga? Saya yakin semuanya di sini bisa menjelaskan. Keluarga itu adalah tempat seperti ini, tempat adalah tempat untuk sharing, tempat ini. Saya yakin semuanya bisa. Tapi ketika ditranslate dalam bahasa Inggris, kebingungan. Apa ya? Bukan kebingungan untuk menyampaikan, kebingungan untuk mentranslate. Sehingga ketika kebingungan untuk mentranslate, kita memikir untuk makna dari keluarga itu sudah nggak kepikiran, karena sebelumnya sudah kepikiran tentang bahasa Inggris ini apa ya, seperti itu. Makanya perbanyaklah kosakata untuk saat ini. Setelah kosakata sudah menguasai, baru nanti pelan-pelan akan grammarnya akan masuk. Grammar itu akan berjalan sendirinya kok, nggak perfect langsung itu enggak. Saya juga dulu seperti itu. Oke, karena memang sih ada perbedaan di sini. Teman-teman belajar bahasa Inggris dari speaking, kemudian kalau saya belajar bahasa Inggris itu dari grammar. Saya dari grammar kemudian melancarkan speaking saya dengan cara join seperti ini, ya webinar dan sebagainya, ngobrol terus, ketemu dengan lawan bicara, oke, seperti itu. Nah, kenapa? Karena bahasa Inggris itu pertama ada synchronize between grammar and speaking, terus mulut sama yang difikirkan. Nah, kadang ngomongnya benar tapi speakingnya salah. Kita bisa mikir tapi nggak bisa ngomongin. Nah, kan bingung. Makanya harus disinkronasikan pelan-pelan aja. Kalau belum lancar, di mix, bahasanya di mix. Oke. So guys, tonight I want mengundang kamu to go to my home to eat, makan malam. Nah, misalnya seperti itu, nggak masalah. Di mix lama-lama tahu, oh makan malam tuh dinner, to eat dinner misalnya, nggak masalah, seperti itu, pelan-pelan. Oke, so itu penjelasan dari saya tentang yang mau improve bahasa Inggris. Sekarang untuk saat ini perbanyaklah kosakata. Oke, well everyone, so kita lanjut langsung ke grammar materi hari ini. Lesson. Apa sih itu yang dinamakan dengan conjunction? Nah, conjunction merupakan kata hubung. Kata ini digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frase dengan frase, atau kalimat agar menjadi lebih ringkas dan juga baik. Kita bisa mempelajari 7 kata sambung, ya, 7 kata sambung, terusnya 6 tapi sebenarnya 7, yang disingkat menjadi fun boys. Fun boys. Apa aja fun boys itu? Ada for, and, nor, but, or, yet, dan so. Ini akan saya jelaskan tentang ini semuanya. For pertama. For itu digunakan untuk sebuah alasan atau tujuan. Contoh, I study English for applying scholarship in the US. Itu untuk tujuan. She can go out for her homework. Alasan, untuk sebuah alasan. Kalau kita lihat dari sebuah makna, I study English, saya belajar bahasa Inggris untuk for applying, untuk melamar scholarship, ya. Applying itu bisa menerapkan atau melamar in the USA, Amerika. Untuk berarti kalau tujuan, for itu maknanya untuk. Sedangkan kalau yang nomor 2 bermakna alasan. Dia tidak bisa keluar karena pekerjaannya, for her homework, ya, karena pekerjaannya, seperti because, for, seperti itu. Contoh untuk sebuah alasan lagi. Sorry sir, I cannot join our class this evening. Okay, for getting sick. For getting sick, karena sakit, ya, karena sakit. Atau kalau pakai because,
Sorry sir, I cannot join the class this evening because of getting sick. Because of getting sick. Nah, itu hampir sama maknanya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan kata for untuk menggantikan karena itu boleh. Boleh. Nah, jadi di sini for itu mempunyai dua makna. Ada satu alasan dan satunya lagi tuh tujuan seperti itu. Tetapi mungkin ada teman-teman yang berpikiran apa perbedaan for sama to? Apa perbedaan for sama to? Karena pernah menjumpai to juga bermakna untuk. Contoh, I bring this book for you. I bring this book for you. Saya membawa buku ini untuk kamu. Oke. I bring this book to you. Saya membawa buku ini kepadamu. Tujuan juga untuk, kepada, untuk. Nah, sama kan? Ya, jawabannya sama. Oke, tapi ada perbedaan. Bedanya apa? Kalau kalau to itu dia bukan conjunction. To itu adalah preposition. Preposition itu adalah kata depan. Sedangkan conjunction itu kata penghubung. Kata penghubung. Nah, di sini for secara keseluruhan memang dia conjunction, tapi digunakan bisa apa saja. Oke, untuk tujuan bisa, alasan juga bisa. Kalau tujuan berarti maknanya untuk, kalau alasan maknanya karena. Nah, tetapi ada juga for yang bermakna lain. Saya share di sini. Nah, ada for maknanya lain. For plus time. For di sini maknanya selama. For di sini maknanya selama. Contoh seperti ini. Saya sudah tinggal di Pare selama, saya itu di sini sudah selama 5 tahun berarti ya. Berarti I have been living in Pare for 5 years. Selama 5 tahun. Kalau since itu sejak artinya. Kalau sejak 5 tahun berarti sejaknya bukan 5 tahun. Sejak tahun berapa? Since 2017 misalnya seperti itu. Since sejak. Nah, tapi kalau for itu artinya selama. For ikutin waktu. Contoh selama berapa tahun gitu ya. Jumlah tahunnya berapa. Contoh teman-teman kan sudah belajar di speaking partner berjalan 2 minggu. Nah, berarti gimana? I have been studying at speaking partner for 2 weeks. Selama 2 minggu. Atau saya pernah tinggal di Tangerang selama 2 bulan misalnya. I ever stayed in Tangerang for 2 months. Boleh. For 2 months. Artinya for ini bermakna selama. Nah, bagaimana dengan seperti ini, sir? Saya punya uang sekitar 2 juta. I have money for about 2 millions, ya. Sekitar 2 juta. For-nya itu bermakna apa? Apakah selama, untuk atau karena? Nah, for ini juga untuk sebuah rincian atau kira-kira. For itu kira-kira, tapi biasanya about, diikutin about biasanya. For about, kira-kira seperti itu. For about berapa gitu ya. For about. Jadi for itu maknanya banyak. Tidak hanya ini saja. Kenapa? Karena teman-teman nanti dalam bahasa Inggris akan menjumpai beberapa materi yang sifatnya monoton tapi padahal tidak monoton. Maksudnya apa? Maknanya itu pasti ini. Berarti nggak bisa dimanakan yang lain. Nggak. Contoh saja for. For itu satu materi tapi bisa digunakan untuk banyak hal. Seperti itu. Contoh nih ya, contoh lainnya. Mungkin teman-teman sering menggunakan kata just sama only. Just sama only. Makna just sama only itu ya sama-sama. Hampir sama. Cuma sama hanya. Seperti itu. Kita bahas yang just saja. Kalau only itu tidak, hanya just aja. Just itu maknanya cuma atau hanya. Tetapi kalau just jatuh di dalam tenses yang berbau perfect,
Perfect itu yang sudah. Contoh saya sudah makan, I have eaten, seperti itu. Kalau just jatuh dalam tenses berbau perfect, maka just itu nanti maknanya bukan hanya, tapi dia menjadi baru saja. Baru saja. Contoh, saya sudah makan, I have eaten. Saya sudah mandi, I have taken a bath. Kalau ditambahkan I have just taken a bath atau I have just eaten, artinya saya baru saja makan atau saya baru saja selesai mandi. Seperti itu. Itu just. Tadi kan saya katakan tenses. Nah, kembali lagi. Buat teman-teman yang baru belajar dan juga yang sudah belajar bahasa Inggris tentang tenses. Dalam bahasa Inggris itu tenses ada sekitar 16 tenses. Nah, tapi tidak digunakan semuanya. Nah, saat ini kita belum belajar tenses. Teman-teman akan belajar tenses nanti di di ini spoiler ya, di basic yang kedua. Nah, nanti akan belajar di sana tenses itu. Nah, kemudian kenapa kok dalam bahasa Inggris harus ada tenses, sedangkan bahasa Indonesia nggak ada? Bahasa Inggris itu ribetnya cuma di tenses aja. Kalau bahasa Indonesia nggak ada. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang memainkan sebuah rasa. Kalau bahasa Inggris memainkan sebuah waktu. Kenapa? Dalam bahasa Indonesia kita mau ngomong saya sudah makan, itu mau sekarang, mau kemarin, sampai nanti, ya tetap bahasanya saya sudah makan, tidak berubah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu berubah. Contoh, saya makan, saya belajar bahasa Inggris. Sekarang ini I am studying English. Kalau saya sudah belajar bahasa Inggris, berubah menjadi I have studied English. Saya kemarin belajar bahasa Inggris, I studied English. Jadi beda, polanya berbeda. Seperti tadi dalam bahasa Indonesia tidak. Tetap bahasa Indonesia tetap. Saya makan, kemarin ya saya makan, nanti malam ya saya makan, sampai kemarin juga saya makan, nggak berubah bahasanya. Seperti itu. Makanya kesusahan kita dalam bahasa Inggris itu adalah di tensesnya. Tenses pelan-pelan akan kita pelajari. Oke. Kalau dulu teman-teman ketika SMA mungkin ya belajar yang namanya present tense, past tense, perfect tense, yang seperti itu. Kalau masih ingat ya kurang lebih seperti itu. Wah pusing. Nah, ya itulah bahasa, ya namanya bahasa seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak. Tadi kembali ke just, ketika just jatuh ke dalam tenses berbau perfect, maka dia maknanya adalah baru saja. Tapi kalau dia jatuh ke dalam tenses selain perfect, selain bermakna sudah, maka maknanya kembali seperti semula, yaitu bermakna hanya, ya hanya. Contoh, I just want to buy ice cream. Saya hanya ingin beli es krim. Saya cuma ingin beli es krim. I just want to buy ice cream only. Saya ingin beli es krim saja, nggak mau yang lain. Only, seperti itu. Maaf Bro Reski, di week ketiga kah kita belajar tenses? Oh, ini minggu ketiga ya. Sorry guys. Ini kalau minggu ketiga, minggu kedua ya. Ini minggu kedua. Kita belajar tenses bukan di minggu ketiga, tapi di basic kedua. Basic kedua. Insya Allah kalau nggak salah di basic kedua ya kita akan belajar tenses. Kalau saya nggak lupa di basic kedua. Berarti di bulan berikutnya ya, teman-teman saya akan lanjut lagi untuk mempelajari bahasa Inggris lebih lanjut. Karena nggak menutup kemungkinan 5 tahun lagi ya akan lebih bagus kalau kita menguasai bahasa Inggris. Ya, penggunaan tentang for dalam bahasa Inggris. Teman-teman bisa menggunakan for sebagai tujuan atau alasan atau bisa untuk waktu, lama, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kata and. Ya, and itu adalah tambahan. Contoh, we stay at home and watch movie. Kita tinggal di rumah, diam di rumah, dan menonton TV. Menonton film. Movie itu film. He sleep and snore. Dia tidur dan ngorok. He sleeps and snore.
Seperti itu. Kenapa kita harus menggunakan conjunction? Conjunction digunakan itu untuk meringkas sebuah pola kalimat. Contoh, I eat pentol, you eat pentol, they eat pentol, misalnya. Kalau I eat pentol, Desi eat pentol, you eat pentol. Nah, kebanyakan lebih singkatnya gimana? We eat pentol sudah cukup. Saya makan pentol, kalian makan pentol, Desi juga makan pentol. Anggap aja we eat pentol. Tapi kalau saya makan pentol, I eat pentol, you eat pentol. I eat pentol and you eat pentol. Kenapa nggak digabungkan saja jadi pakai N? You and I eat pentol. Kan lebih ringkas ya. You and I eat pentol. Itu fungsi dari sebuah conjunction seperti itu. Mempersingkat sebuah kalimat. Pemborosan kata itu bakalan hilang. Nor itu untuk sebuah perbedaan atau bermakna juga tidak juga. Nah, nor ini agak sedikit jelimet atau sedikit complicated. Tapi akan saya coba jelaskan buat teman-teman semuanya supaya lebih paham. Nah, nor ya. He doesn't sleep nor does he stop working. Dia laki-laki tidak tidur juga tidak atau tidak juga berhenti bekerja. Tidak juga berhenti bekerja. We don't agree nor do we think about it. Kita tidak setuju. Tidak juga memikirkan tentang itu. Maksudnya apa? Kita itu yang nggak setuju dan cuek, bodoh amat udah nggak memikirkan kok seperti itu. Nah, cuman di sini ada pola inversi yang mau saya jelaskan. Ada nor sama das seperti itu. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Kita kembali ke sini. Oke. Nor perbedaan atau digunakan atau bermakna tidak juga. Contoh di sini. He doesn't sleep nor does he stop working. We don't agree nor do we think about it. Nah, teman-teman, perhatikan kata does sama do yang saya warnai menjadi warna kuning. Does, kenapa kau menggunakan does? Karena ada he, subjeknya berupa he. Kalau subjeknya I, you, we, they menggunakan do. Ya, menggunakan do. Tapi kalau she, he, it menggunakan does. Seperti itu, menggunakan does. Nah, yang mau saya katakan adalah kenapa kok ada pola inversi? Apa sih sebenarnya pola inversi itu? Ya. Apa sih sebenarnya pola inversi itu? Pola inversi itu adalah pola terbalik. Pola terbalik itu adalah biasanya kan kalau kita mau menyebutkan suatu kalimat itu subjek dulu baru auxiliary. Ya, contoh he is handsome. He is handsome. Is-nya itu auxiliary. Kalau dibalik, is he handsome menjadi kalimat pertanyaan. Apakah dia tampan? Itu namanya pola inversi. Dan di sini itu juga ada pola inversi. Nah, kalau bermakna tidak juga. He doesn't sleep nor does he stop working. Dia tidak tidur, tidak juga berhenti bekerja. Nah, kalau subjeknya he, maka di sini pakai does. Tapi kalau di sini pakai we, maka di sini pakai do. Kalau I berarti pakai do. Kalau misalnya he, she berarti pakai does. Contoh di sini. Randy tidak merokok juga tidak minum kopi. Randy tidak merokok. Randy doesn't smoke. Randy doesn't smoke. Atau Randy doesn't have cigarette. Atau Randy doesn't consume cigarette. Boleh. Nor does he drink coffee. Nor does he drink coffee. Kenapa harus pakai does? Kenapa kok nggak langsung nor he drink coffee aja? Seperti itu. Kenapa nggak seperti itu? Nah, karena kita menggunakan pola inversi. Kalau bermakna tidak juga.
Juga tidak seperti itu. Tidak juga ya. Sorry, kebalik misalnya ini. Randy tidak merokok, juga tidak juga meminum kopi. Seperti itu. Nah, contoh lagi misalnya. Mereka tidak merokok, tidak juga minum kopi. Nah, mereka, saya ganti ya, biar nggak ambigu. Mereka, makanya mereka yang ini, ya. Mereka tidak merokok, tidak juga minum kopi. So, they don't smoke, makanya don't bukan doesn't karena they don't smoke nor do they drink coffee, seperti itu ya. Itu kalau mau digunakan. Nah, tinggal diganti aja subjeknya seperti itu. Misalnya di sini nama orang Randy and Rini doesn't smoke. Salah, pakainya don't karena dua orang. Randy, misalnya Randy dan Rini tidak merokok juga tidak minum kopi. Randy and Rini don't smoke nor do they drink coffee. Kenapa kok nggak pakai nor do Randy and Rini? Lebih singkat aja, mereka kan berdua, berarti pakainya they seperti itu. Karena mereka juga tidak minum kopi. Oke. Bolehkah saya bertanya Bro Reski? Silakan Bro Rudi. Oke. Kalau nggak salah tadi nggak saya mute ini ya. Jadi silakan langsung bertanya. Thank you, bro. Yeah, I want to ask you, when I use Randy doesn't smoke and also Randy doesn't drink coffee. Oh, boleh. Boleh. Oke, itu boleh juga. Nah, itu kalau penggunaan or ya. And ya. Also. And also. Oke, and also. Boleh seperti itu. And also boleh. Boleh seperti itu. Nanti kita bahas selanjutnya. Thank you. Tapi juga ada juga karena but also, biasanya sih pakainya but also dan juga pakainya but also, tapi sebelumnya kalimatnya sudah. Kalau but also untuk ini ya, satu negatif satu positif. Oke. Tadi and also juga boleh seperti itu. Ya, itu boleh seperti itu dan and also dan juga he doesn't smoke, he doesn't drink coffee, itu boleh seperti itu. Ini penggunaan nor ya. Sebenarnya nor ini ada pasangannya. Nor ini pasangannya adalah either ya. Either seperti itu. Nah, cuman ini yang pasangannya tidak kita pelajari di sini. Dari seluruh adjek, dari seluruh conjunction memang yang paling saya nggak suka untuk dipelajari itu ya nor. Nah, kenapa? Complicated secara penggunaan juga saya jarang menggunakan ini. Saya lebih sering menggunakan yang dari Bro Rudi tadi, and also seperti itu. Itu lebih enak, lebih simple gitu. Nggak perlu dibalik-balik. Karena our brain ya, otak kita itu lebih mudah untuk mempelajari sesuatu yang sifatnya itu lurus. Jangan dibolak-balik. Kalau dibolak-balik kita biasanya lebih susah untuk mempelajari gitu. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana jika ada kalimat seperti ini? Randy tidak merokok, juga tidak saya. Randy itu nggak merokok, saya juga tidak. Saya bisa mengatakan seperti ini. Randy doesn't smoke, nor do I smoke, kan gitu ya, nor do I smoke. Tapi teman-teman yang kalimat kedua tanpa smoke nggak apa-apa. Randy doesn't smoke, nor do I. Randy doesn't smoke, nor do I. Seperti ini nggak apa-apa, nggak usah pakai kata smoke lagi, nggak apa-apa. Kenapa? Karena pekerjaannya sama. Apa yang saya lakukan sama Randy lakukan itu sama. Oke. Kecuali kalau berbeda. Oke. Randy tidak merokok dan saya juga tidak minum. Nah, itu baru. Randy doesn't smoke nor do I drink. Seperti itu. Itu baru harus pakai drink karena berbeda kata kerjanya. Tapi kalau sama nggak masalah. Dihilangkan smoke-nya nggak apa-apa. Yang kedua harusnya kan pakai smoke di sini ya. Cuman saya hapuskan. Seperti itu nggak apa-apa. Oke. So itu penggunaan yang
yang penggunaan nor. Ini agak sedikit complicated memang. Oke, cuman teman-teman kalau mau menggunakan ini nggak masalah untuk pengetahuan ya, untuk pengetahuan. Kita lanjut. Nah, kemudian ada juga penggunaan but ya. But sebelumnya maaf, di sini berarti kata kerjanya itu stop sama think ya. Working itu bukan kata kerja. Nanti akan saya jelaskan setelah kelas ya. Setelah ini, oke, setelah sampai so. But itu untuk perbedaan ya. But itu perbedaan. We love Korean drama, but we don't like K-pop music. Kita suka film Korea, tetapi kita tidak suka musik K-pop. Berarti maknanya tapi atau tetapi. She loves him, but he doesn't love her. Dia perempuan mencintai dia laki-laki, tetapi dia laki-laki tidak mencintai dia perempuan. Oke, seperti itu. Jadi but ini maknanya tetapi. Or itu pilihan. Do you like milk or coffee? I don't eat chicken or beef. Ya, itu untuk pilihan. Atau pilihan itu berarti atau. Nah, itu untuk pilihan. Kemudian selanjutnya itu ada yet. Yet itu perbedaan juga. Namun, nah di sini maknanya itu namun bukan tetapi. I don't want to sleep, yet I am sleepy. Saya tidak ingin tidur, namun saya mengantuk. Tapi saya mengantuk, bisa diartikan tapi saya mengantuk juga bisa. Aldi is smart, yet he is lazy. Aldi itu pintar, tetapi atau namun dia itu malas. Sebentuk untuk perbedaan. Ya, namun seperti itu. Nah, mungkin ya teman-teman sering menjumpai kalimat yet tapi untuk kalimat negatif dan di akhir kalimat. Contohnya seperti ini. I haven't eaten yet. Saya belum makan. Ya, yet yang sering dijumpai di kalimat akhir. I haven't eaten yet. Saya belum makan. Sebenarnya yet itu maknanya bukan belum. Tapi dia itu mempunyai indikasi atau makna tambahan. Apa? I haven't eaten itu artinya saya belum makan. Ditambahkan kata yet berarti mulai dari tadi sampai sekarang dia itu belum makan. I haven't eaten yet. I haven't eaten yet. Kalau dia di present perfect. Tapi kalau misalnya dia ada di kalimat seperti ini. Where is Bro Reza? Oke, misalnya saya lagi mengabsen siswa misalnya. Terus saya nanya, Bro Aldi present. Bro Reza, he doesn't come yet. He doesn't come yet. Dia belum datang. Sebenarnya he doesn't come kan dia tidak datang. Ya, tapi ada kata yet menjadi belum. Nah, di sini maksudnya itu untuk sebuah isu. Isu kenapa? Isu dia itu tidak datang. Atau bahkan nanti bisa menyusul tapi telat. Seperti itu. Ya, bisa datang tapi telat. So, he doesn't come yet. Nah, seperti itu. He doesn't come yet. Biasanya digunakan untuk kalimat negatif, maknanya lebih ringkasnya maknanya belum. Okay. So, I haven't eaten yet. I haven't studied yet. Oke, seperti itu. I don't go yet, saya belum pergi, tapi maksudnya di sini saya kira-kira mau pergi atau tidak ya, masih isu gitu, untuk isu, sebuah isu. Yet. Terus kemudian ada juga yang bermakna so ya, so. So di sini memiliki kesimpulan, alasan, pertanyaan atau lebih singkatnya itu untuk sebuah kesimpulan sama sebuah alasan. Contoh seperti ini. I feel so cool, so I wear jacket. So di sini maknanya adalah alasan. Alasan kenapa saya menggunakan jaket itu karena saya merasa dingin. I feel I'm not in the mood, so I don't talk. Saya tidak berbicara. Kenapa alasannya?
Karena saya itu nggak lagi mood seperti itu. Atau bisa juga dengan sebuah alasan. Kesimpulan. He has new car, so do I. He has new car, so do I. So do I. Saya juga maknanya. Oke, so do I itu artinya saya juga. Oke, so do I. Sebenarnya so do I do. Saya juga sebenarnya. Saya juga melakukan. Maksudnya saya juga punya mobil baru. Cuma disingkat menjadi so do I. Oke, itu untuk sebuah kesimpulan. Nah, teman-teman semuanya bisa menggunakan seluruh conjunction yang ada ini untuk latihan bahasa Inggris di rumah masing-masing. Kenapa? Karena dengan adanya conjunction, kita bisa menggunakan bahasa Inggris dengan benar. Conjunction ya, ada for and. Kalau untuk lebih simple, sekarang saya beri makna, ya, oke. Untuk lebih simpel, saya lebih makna yang ini makna yang sering dilakukan atau dimaknai oleh orang Indonesia. For itu maknanya alasan, tujuan, atau lebih singkatnya for itu bisa bermakna karena, bisa bermakna untuk, atau selama. Nah, kalau for about kira-kira. And itu dan, ya. Nor itu tidak juga, but itu tapi atau tetapi, or itu atau, yet itu namun, ya, atau bisa bermakna belum kalau di kalimat negatif. Terus kemudian so itu artinya sehingga, lebih enaknya sehingga. I feel so cold so I wear jacket. Saya merasa dingin sehingga saya menggunakan jaket. Kan seperti itu. Untuk sebuah kesimpulan aja, ya, seperti itu teman-teman. Nah, penggunaannya kurang lebih ada sekitar berapa ini? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 conjunction yang teman-teman bisa gunakan di rumah. Ini itu apa namanya? Conjunctionnya itu berupa ini ya, berupa simple conjunction. Ini conjunction yang paling simple guys, belum yang paling complicated. Karena conjunction itu ada simple conjunction, compound conjunction, complex conjunction, ada simple, ada compound, complex conjunction, ada 4 seperti itu. Nah, terus di sini yang mau saya jelaskan tadi, yang nanti saya akan jelaskan, he stopped working. He stopped working. Kenapa kok nggak pakai he stopped to work? Kenapa kok nggak pakai he stopped to work? Karena memiliki makna yang berbeda. Stop working artinya berhenti bekerja. Kalau stop kemudian diikuti oleh verb ing, itu berhenti dari aktivitasnya langsung. Kalau saya katakan stop studying, berhenti belajar sudah, nggak usah belajar lagi. Oke, stop playing, berhenti bermain. Nah, tapi kalau saya mengatakan stop to study, ya, kalau stop study kan berhenti belajar, berarti nggak belajar lagi. Tapi kalau stop to study itu berhenti dari aktivitas sebelumnya dan mulai untuk belajar. Contoh misalnya, ada anak kecil lagi main HP. Kemudian kita katakan, stop to study. Stop to study. Please stop to study. Tolong berhenti belajar. Maksudnya itu adalah stop to study, please stop study, berhenti bermain game, mari belajar. Seperti itu. Ya, stop kalau itu infinitif, stop to study. Tetapi kalau misalnya dia lagi bermain game, terus kita pengen dia itu berhenti main game, ya katakan saja stop playing game. Stop playing game. Berarti berhenti sudah bermain gamenya. Nggak belajar, nggak ngapa-ngapain. Berhenti aja main gamenya. Tapi kalau dia sedang bermain game, terus kita pengen dia belajar, maka kita mengatakannya, please stop to study. Oke, tolong berhenti bermain game untuk belajar. Maksudnya sekarang waktunya belajar. Kalau teman-teman pengen, ini kayaknya ribet sekali Bro Reski. Pakai aja kalimat yang udah deh, boleh nggak ada. Seperti ini. Hey, katakan boy, okay, please stop
playing game, and now study. Oke, and now study. Nah, seperti itu boleh. Oke, itu lebih simpel seperti itu. Oke, everyone, is there any question before we continue? Oke, ya. Kalau teman-teman mau menanyakan sesuatu tentang apa namanya materi yang barusan atau materi yang sebelumnya, silakan. Nah, fun boy study itu adalah coordinate conjunction. Example to conjunction for my student, just for you, digunakan sehari-hari. Ya, boleh sekali digunakan sehari-hari. Example, ya, untuk conjunction for ya. For my student, untuk siswaku, berarti mananya untuk ya. Just for you, untuk kamu. Nah, digunakan untuk sehari boleh. Just for you, seperti itu. Just for you. Nah, itu boleh seperti itu digunakan. Okay, wait a minute, guys. Okay, wait a minute. His senses open. Okay, wait a minute. Nah, ini ada contoh conjunction yang akan saya kirimkan ke teman-teman untuk latihan. Wait a minute. Mumpung masih ada waktu ya, kurang lebih 10-an. Nggak akan ada breakout room kah? Ya, untuk saat ini kita tidak menggunakan breakout room dulu ya. Oke, okay. So ya, kita latihan tentang conjunction. Please join in our quiz. Ya, ini saya melakukan apa namanya ceknya lewat sini. Quiz langsung join. Ya. Langsung kita mulai. Apa-apa. Kita nggak lomba siapa yang juara, tapi di sini teman-teman bisa menggunakan dengan benar sudah cukup.
Oh, sorry. So jadi saya nggak kedengaran yang ngomong tadi ya. The sign says open. Tulisannya tertulis toko ini tulisannya buka. Oke. The shop is closed. Padahal dalamnya itu tokonya ditutup. Berarti pakainya ada 3. Bisa pakai and atau pakai but. Tapi karena berbeda dengan reality, jadinya pakainya but. Lebih cocoknya pakai but yang nomor 7. Ya, everyone. So buat yang masih main silahkan. Nggak saya close dulu. Oke, kita lanjut sampai nanti. Oke, buat latihan di rumah. Itulah perbedaan tentang conjunction yang kita pelajari pada malam hari ini. Oke. Kita bisa main lagi nanti. Alhamdulillah, good. Ya, pelan-pelan ya. Dipelajari di rumah masing-masing. Okay, well everyone. Anyway, perhaps that's all from me for this evening. Kita ketemu lagi besok di meeting selanjutnya for having conversation and practicing about our lesson today. So thank you. I am Reski from Speaking Partner. Back to you. And as I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you guys. See you.